Bapak Ali Sugeng. Ini beliau ini sebagai ketua IJS Sukamaju, juga sebagai sekretaris di koperasi kami Kaudi Jaya, juga sebagai ujung tombak untuk sertifikasi ini. Jadi beliau ini motor penggerak Pak sebenarnya. Kalau saya sekedar, kalau ketua itu kan jabatan politis, dalam arti politis cuma ngambil kebijakan, ngambil keputusan yang strategis. Cuma untuk administrasi, untuk apa, beliau ini memang saya akui Pak, kami menjalani sertifikasi ini sudah 4 tahun 5 tahun ini, karena di akhir 2016 itu ada sosialisasi dari Inobu yang masuk ke desa ini. Ini saya cerita sejarah dulu Pak. Itu desa Sukamaju dan desa Sukamakmur yang didatangi. Nah, desa Sukamaju bisa menerima dengan keadaan yang susah bagaimanapun karena belum menjalani. Kebetulan Sukamakmur mungkin sudah terbayang tidak mampu. Informasinya kemarin dulu itu dari KUB-nya, dari kepala desanya juga menolak, makanya dialihkan ke desa Sukerjo, karena Sukerjo kelihatan mampu, biarpun berat ataupun berdarah-darah, memang begitulah keadaannya Pak. Kita satu ditolak masyarakat karena apa? Ini adalah penipuan. Karena masyarakat awal kan tidak tahu apa ini ke depannya, apa tujuannya. Makanya di situ kita diharuskan ataupun diperlukan sosialisasi. Jadi kami yang IJS ini yang sosialisasi ke masyarakat. Sampai sekarang pun masih ada warga yang tidak mau ikut, karena dia takut disalahgunakan untuk KTP, untuk fotokopi surat tanah. Nah, mungkin apa bisa digunakan yang bukan. Dengan berjalannya waktu 1 tahun lebih 2 tahun kami mengikuti ini. Di tahun 2018 akhir itu sertifikasinya sudah bisa diterima, karena sudah ada namanya audit internal, itu dari kelompok tani, ketua kelompok tani masing-masing, sampai audit internalnya kita memakai itu brand yang di Bogor, itu mungkin anak perusahaan dari Jerman ya, karena namanya aneh gitu, karena bukan bahasanya juga saya begitu apa gitu. Jadi itu cerita yang kami jalani memang berat Pak, cuma tim IJS-nya yang memang harus bekerja keras, karena untuk sosialisasi kapan kita bertemu, kita cerita kapan kita bertemu sama tetangga, sama teman-teman, kita harus bercerita. Karena sampai sekarang pun kami baru ada penambahan untuk surveilan yang kedua, ada 117 yang untuk swadaya. Untuk eksplasma kami menambah kemarin 500 sekian, jadi totalnya 850 sekian untuk lahan sertifikasi RSPO dan ISPO. Karena antara ISPO dan RSPO ini dia beriringan, jadi istilah kasarnya ISPO ini menumpang, karena ISPO ini tidak ada benefitnya, makanya dirangkullah sama ISPO karena punya pemerintah, jadi dia jalan bareng jalannya.
karena tidak ada benefit. Kalau e-sport memang tidak ada benefit, Pak. Nah, saya katakan e-sport itu punya pemerintah dan itu kayaknya wajib gitu, Pak, di tahun 2025. Karena sekarang pun kalau kita ada baca berita itu pembeli besar CPO ataupun minyak sawit yang bersertifikasi ini di tahun 2023 ada namanya, kalau pernah Bapak dengar, PT Nestle, itu dia tidak akan membeli sawit yang tidak ada sertifikasinya, CPO-nya. Itu di tahun 2023 dia 100% membeli yang ada sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Itu dari PT Nestle. Terus dari PT-PT lain juga sama komitmennya, Pak. Karena banyak pembeli-pembeli luar kita ini dari PNG, Johnson & Johnson, Carrefour, Unilever, semua itu pasaran dunia semua, Pak. Itulah yang membeli. Karena pasaran ataupun produksi mereka itu, produksi turunan CPO itu dijual ke Eropa sana. Sabun, kosmetik, es krim, minyak itu semua ada kandungan. Karena di makanan itu 85 atau 10 ataupun 90% itu semua mengandung CPO, minyak turunan. Mungkin ya itu, Pak, ya. Mungkin kalau salah Bapak bisa koreksi, Pak, ya. Ya. Benar yang Bapak sampaikan. Ya. Bisa lanjut, Pak, ya. Ini cerita aja nih, Pak. Itulah keuntungannya. Terus nanti mungkin bisa kembali, ya, saya ulangi lagi, mungkin Bapak dengar juga kemarin keuntungannya itu saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, Pak. Jadi setiap tahun itu ada sidang, namanya sidang RSPO, RP. Di situ dari beberapa benua, Eropa, Amerika, Afrika, Asia, kumpul semua di situ, Pak. Karena dari situ ada banker, ada konsumen, ada produsen, semua kumpul, Pak, di situ, Pak. Dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika. Jadi kita di situ, Pak, ketemu kita juga. Cuma kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, mungkin dia pakai bahasa bahasa kode aja. Ya, saya satu dulu, kami kemarin waktu 2018 di Sabah Kinabalu, di situ sidang RT 16, terus sidang RT 17 2019 itu di Bangkok, Thailand. Nah, karena kemarin 2020 COVID, jadi kita tidak bisa melaksanakan ataupun RS Pulau tidak bisa melaksanakan. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia juga kumpul di situ, Pak. Ada Astra, ada Progresi Narmas juga, ada Wilmar, semua yang pemain sawit itu kumpul di sidang itu, Pak. Jadi itu gambarannya, semoga teman-teman jadi motivasi ke depannya. Ayolah kita berjuang. Hasilnya kami sudah merasakan, karena dengan hasil yang sertifikasi kemarin dengan keluasan 331 hektar itu kurang lebih 600 juta. Sekarang kami 850 sekian hektar, mungkin diperkirakan itu di angka 1,8 M hasil penjualannya. Jadi terima kasih. Saya serahkan ke Mas Ali lagi cerita, jadi beliau inilah yang saya banggakan, Pak. Silakan, Mas Ali. Terima kasih, Ibu sekalian. Untuk sertifikasi sebenarnya sangat mudah sekali. Mungkin Mbak Indri tadi menyampaikan banyak persyaratannya, sebenarnya kalau dikatakan iya ya iya, dikatakan tidak ya tidak. Kenapa? Karena petani itu hanya mengumpulkan KTP, KK, itu saja, sama legalitas SHM. Itu saja yang diminta. Sebenarnya kalau tugas ICS itu tidak berat kalau dilaksanakan setiap hari, berlahan-lahan akan selesai. Buktinya kita sudah sertifikasi di Desa Sukamaju. Di Desa Sukamaju juga sudah. Beliau, Pak Manajer tadi cerita benar awalnya. Yang pertama menginjakkan informasi tentang sertifikasi memang di Desa Sukamakmur sebenarnya pada awalnya.
Dulu saya, Mbak Susi, sama Mas Juki itu 3 hari nginap belajar di sana di Tani Subur. Itu 3 hari tak ingat-ingat ya, sama Mbak Susi masih ingat. Nah, sebenarnya tidak susah Bapak Ibu. Jadi untuk luasan lahan yang tadi sebenarnya kalau seandainya KUD di KSU Usaha Bersama bisa bergabung untuk salah satu sertifikasi akan meningkatkan usaha-usaha yang ada di KSU sendiri. Ya, seperti halnya di KUD Sawijaya saat ini. Kami KUD Sawijaya sudah sekitar ada 177 anggota ikut sertifikasi. Kedepannya kami minta juga agar supaya usaha-usaha yang ada di KUD, yaitu terutama tujuan koperasi itu sendiri yaitu mensejahterakan anggota, tujuan utamanya seperti itu, tidak mencari keuntungan pribadi. Kalau saya sendiri nganggap untuk waktu mohon maaf karena tadi menjelaskan tentang jabatan ini sebenarnya kalau waktu untuk keluarga saya sendiri sangat sedikit Pak Bu. Jadi ya itulah salah satu halnya bagaimana kita berbuat baik. Kalau berbuat baik walaupun orang lain nanti menganggap kita tidak baik, kita tetap marilah kita tetap berbuat baik agar supaya langkah kita juga enak berjalan. Pada awalnya yaitu sertifikasi ini tidak mudah karena banyak petani yang menganggap bahwa sertifikasi itu apa sih, nggak ada gunanya. Saya jual sawit laku juga, nggak ada sertifikasi juga laku, ngapain ikut. Nah ternyata sekarang buktinya, mungkin Bapak Ibu kenal dengan Pak Adet ini ya. Pak Adet ini dia hanya menyetor KTP, KK, sama sertifikat. Dia setiap tahun itu hanya menyetor itu saja, setiap tahun dia mendapatkan bagi hasil kemarin yang beliau terima itu 26 juta. Nah beliau bayangkan hanya nyetor itu saja sebenarnya, tidak mudah. Ya sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu mohon untuk kalau sudah menyampai di desa Bapak Ibu sekalian, sertifikasi itu sangat mudah, tidak sulit sama sekali. Tetapi tugas ICS yaitu berlahan-lahan mari kita kerjakan dengan apa SOP-nya, kemudian legalitas, terutama legalitas di salah satu lembaga, itu salah satu syaratnya. Dan juga kami memiliki program salah satunya sudah sertifikasi, di mana KTP, KK, dan SHM-nya sudah ada di kami, sudah ada di scan di lembaga kami. Tetapi kami kedepannya juga meminta pada anggota sertifikasi kami, mari siapa anggota sertifikasi kami yang ingin lahannya mau di replanting, di situ sudah ada, tinggal lahan saya, tinggal kami masukkan, tinggal input. Dan juga sebagai administrasi di KUD Sawijaya, di sini yang mengatur replanting juga saya, aplikasinya juga saya yang ya alhamdulillah sedikit tertahu tentang pengajuan replanting. Untuk informasi saja, untuk bantuan replanting yang di KUD Sawijaya ini sudah mencapai 7M, ya 7 miliar. Jadi untuk pengetahuan kita sama-sama mengetahui saja dulu. Itu Pak lah untuk sedikit informasi yang sudah kami jalankan. Jadi sekali lagi kami sampaikan sertifikasi itu sangat mudah ya. Kecuali Bapak Ibu ICS ini adalah salah satu peran penting menginformasikan. Umpamanya seandainya Bapak Ibu belum pasang patok, mari diingatkan salah satu media. Sekarang banyak sekali media, grup, WA, Facebook dan lain-lain, Instagram dan lain-lain. Itu salah satu adalah media kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan petani kita agar dia berbudidaya kebun kelapa sawit dengan baik sesuai dengan apa yang diminta oleh RSPO dan ISPO. Sebenarnya kalau kita jalankan tidak sulit Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.